Kalau Banjar Bakula ini betul-betul di-manage dengan baik, Betul-betul kita bakula mengerti ya. arti bakula, artinya kan saling bahu-membahu. Nah, memang ada anggapan Barito Koala itu kayaknya pinakoler mengeluarkan duit. Padahal kan jaraknya kali sebentar. Kalau kita lihat itu kan hanya sekedar selemparan batu aja kan. Bojo, selemparan batu kalau dihitung embernya kan banyak benar duitnya. Kita sarankan kepada Bupati Bahrul, Bupati Batola, Bupati Haji Batola. Bahrul. Artinya kan kita sambat jangan bupatinya ya kalau Ya. artinya coba Pang kita berkolaborasi Batola dengan Banjarmasin. Betul. Target kita adalah kita bangun sebanyak-banyaknya jembatan yang menghubungkan wilayah Batola dengan Banjarmasin. Ya. Masalah duitnya diatur masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini kita berada di lapangan, di lokasi jembatan Cusa, jembatan Cemara Ujung Sungai Andai. Ini yang sekarang atau saat ini ramai dalam perbincangan publik terkait dengan keberadaan jembatan ini. Karena jembatan ini diharapkan akan menjadi pemecah kemacetan di kawasan Sungai Andai yang sekarang sudah sangat padat. Yang dulu arus keluar dan masuk itu hanya ada satu di jembatan utama Sungai Andai, dan sekarang dengan keberadaan jembatan Cusa ini nanti diharapkan jika sudah selesai bisa membantu membagi kemacetan di kawasan Sungai Andai. Dan saat ini kita sudah bersama dengan ada Ketua Forum Kota Banjarmasin, ada Forkot Kai Nispadi. Waalaikumsalam. Lawan Bang Akbar Rahman. Siap. Waalaikumsalam Bang Akbar. Waalaikumsalam. Kai, ini hari ini kita ada di jembatan Cusa. Ini jembatan Cusa, jembatan Cemara Ujung Sungai Andai. Ya. Nah, jembatan ini sekarang ini kan rame nih kan, kayak rame Rame dibahas, rame dibahas karena kemarin tuh misalnya soal ada bagian oprit itu yang ambruk. Kemudian kemarin ada perdebatan anggota dewan dengan pemerintah Kota Banjarmasin soal anggarannya tidak ditambah lagi. Nah, kayak gimana? Amun anggaran kata ditambah sia-sia ya pembangunannya. Kalau perlu tambahin 30 M lagi biar jembatannya nah. Jadi jembatan ini memang dibangun atas aspirasi masyarakat. Masyarakat menuntun supaya keruwetan di Sungai Andai ini lalu lintasnya di pagi hari itu bisa terurai. Lah inilah hasilnya perencanaannya. Jadi pemerintah tuh talingannya tuh kada tuli. Artinya tuh kada menyerap aja aspirasi lah masyarakat. Ada mendengar aja. Mendengar aja. Kayak artinya memang dulu kan kita jalan ini cuman nyari satu-satunya kan Kai. Ya. Satu-satunya kan jembatan yang Sungai Andai yang ada itu. Yang Ya. itu dulu dibangun di zaman wali kota Pak Yudi ya rasanya kan. Betul. Nah, walaupun ada jembatan agak sedikit bayangan memecah itu kan yang di dekat itu kayak futsal untuk arus keluar, tapi kan kecil juga di situ kan Kai. Nah, artinya kalau ini ada, maka setidaknya untuk orang yang kemudian dari Sungai Andai keluar arah ke Sultan Adam bisa terpecah di sini. Jadi desain jembatan ini yang utamanya adalah memecah arus kendaraan roda 2 untuk keluar Sungai Andai supaya kada bakal kasakan lagi di pertigaan panti asuhan yang di Padat Karya. Kemudian yang setiap hari di sub penjagaan tuh. Bujur, kemudian menumpuk di perapatan traffic light di Jalan Sultan Pangeran Hidayatullah. Hidayatullah. Nah, depannya STMJ Padang Pasir. Nah, jadi pemerintah nih akhirnya mengambil kesimpulan wilayah inilah yang paling cocok. Makanya desain ini pun kan manajemen transportasinya adalah kemungkinan bisa besok bisa karena buka tutup. Ini khusus pagi saja. Tapi khusus roda 2. Nah, itu nanti mungkin urusannya di sub lah yang mengatur. Di sub yang mengatur kelanjutannya seperti apa setelah diresmikan.
Ya, Bang Akbar. Bang Ya. Akbar, kalau kita melihat kan selama ini kawasan Sungai Andai itu kan sudah sangat crowded, Bang. Betul. Apalagi terutama nih di jam pagi. Di jam Ya. pagi di bawah jam 7 sampai jam 7.30, kemudian sore itu di jam orang bulikan begawi kan, Kai. Ya. Wah, itu kan kepadatan luar biasa. Kalau pagi itu di pertigaan Panti yang Kai tadi, Padat Karya. Kalau setiap pagi itu ya kasihan juga Jar. Kalau kita melihat Dinas Perhubungan itu kan harus standby berjaga di sana, Bang. Betul. Nah, artinya dengan adanya jembatan ini, kalau Bang Akbar melihat seberapa efektif nanti akan memecah kemacetan, keruwetan di Sungai Andai ini yang semakin padat nih, Bang. Ya, untuk mengukur efektivitasnya kan nanti akan kita lihat setelah digunakan gitu ya. Tapi ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab persoalan Sungai Andai, jembatan Sungai Andai yang overload karena memang perumahan permukiman di sini cukup padat. Jadi jumlahnya banyak, lalu kemudian titik keluarnya kan cuma yang utama satu, kemudian yang di samping futsal Upik. itu Upik satunya, tapi itu belum optimal juga difungsikan. Mau tidak mau warga itu memilih yang jalur utama tadi. Nah, harapannya jembatan Jusa ini nanti itu tidak seperti jembatan yang futsal Upik tadi, kurang dioptimalkan. Nah, untuk menghadapi itu betul tadi kata Kai ya, mungkin ada pengaturan rekayasa lalu lintas begitu ya, agar kemudian bisa memecah. Karena kan kita pasti ketahui titik puncaknya itu hanya pada pagi, kemudian sore setelah warga pulang kerja. Nah, artinya ini ada strategi yang harus dilakukan kalau ingin meningkatkan efektivitas. Nah, tapi kita lihat dulu nanti bagaimana ketika ini berjalan, karena pasti akan banyak hal-hal yang muncul nanti ya. Barangkali terkait bukan hanya soal jembatan yang difungsikan, tapi juga wilayah sekitar jembatan ini yang kemudian yang tadinya misalkan di daerah Cemara ini tidak begitu padat karena ada jalur baru, pasti akan berdampak sampai di persimpangan keluar di Jalan Sultan Adam itu. Kita ketahui sendiri kan juga titik-titik keluarnya kalau tidak menuju simpang 4 Sultan Adam, juga simpang 4 Kayu Tangi. Nah, apakah kedua titik nut ini nanti itu bisa berfungsi optimal? Makanya kemudian nanti pasti akan perlu, saya kira, rekayasa lalu lintas, bagaimana mengaturnya. Barangkali bukan hanya soal moda transportasi apa yang bisa lewat, tapi juga bagaimana jalur itu dikelola ya. Jalur mungkin pada jam-jam tertentu bisa kita lakukan satu arah ya. Kemudian pagi dan sore bisa berubah arah begitu ya. Nah, rekayasa ini saya kira akan akan mengoptimalkan fungsinya. Meskipun kalau kita lihat dari sejarah awalnya, sebenarnya kita menginginkan dulunya itu ini adalah jalur yang bisa dilewati mobil kan, dan juga papasan dua jalur. Dua Tapi jalur. karena memang persoalan infrastruktur di permukiman Sungai Andai itu tidak didesain dengan dimensi yang besar, kemudian juga di Cemara inilah jadi persoalan. Nah, Bisa dengan dimensi besar bisa, ya, asal masyarakat di Sungai Andai bersedia dinegosiasi pemerintah menjual tanah halamannya untuk pelebaran. ya, nah itu kan persoalannya yang Betul. persoalan sosial masuk ke situ kan. Karena itu tidak disiapkan dari dulu, Tidak kata Bang disiapkan Akbar. dari dulu. Nah, ini yang maksud saya di sini meletakkan pondasi kawasan kita dalam pengembangan kota itu, kita harus melihatnya jangan jangka pendek. Jadi jangka panjangnya itu harus dilihat terus, ya. Nah, karena itu akan nanti menyebabkan persoalan ini tidak menjadi masalah di waktu yang singkat ya. Jadi bisa ada solusinya. Makanya ketika misalnya kita membuka wilayah kita Sungai Andai, ya harusnya dulu sudah dipikirkan nih, jangan satu alternatif saja jalur keluarnya kan, harus ada alternatif-alternatif lain. Bahkan saya kira menghubungkan Handil Bakti dan Sungai Andai itu secara optimal juga itu bisa menjadi solusi. Yang di seberang. Nah, tinggal bagaimana tadi kita diskusi di awal tadi ya, bagaimana kolaboratif antar dua daerah ini. Ya, karena Banjarmasin tentu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Ini dibutuhkan Banjarmasin untuk mengatasinya. Bagaimana kerjasamanya dengan Kabupaten Batola misalkan. Nah, alternatif itu harus muncul kalau kita ingin mengembangkan wilayah kota kita. Karena Sungai Andai ini punya potensial. Jadi minggu yang lalu misalkan saya coba mengkaji dua wilayah ya, Sungai Andai dengan Kampung Lama di Banjarmasin. Nah, itu kan kelihatan jelas tuh. Sungai Andai ini adalah kampung yang tidak organik, ya, tertata dengan baik. Nah, tapi sayangnya infrastruktur dasarnya itu
tidak dipikirkan untuk jangka panjang. Makanya lahirlah jalan-jalan sempit gitu kan. Jadi dia waktu awal berkembang dengan konsepnya masing-masing. Iya betul, perumahan padahal sudah tidak organik begitu ya. Sayang sekali di situ. Jadi misalkan persil tanahnya kecil-kecil ya, memang mungkin persoalan yang ingin dijawab dulu itu adalah bagaimana kemudian perumahan ini bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Tapi kita tidak melihat kemudian ternyata ini diterima dengan besar, kemudian kapasitas masyarakat tinggal di sini akibatnya kan berpengaruh nih ternyata hari ini bagaimana sirkulasi transportasi ya yang tadinya sepi kemudian menjadi padat sekali gitu. Kai, jadi kan Kai kalau kita melihat Sungai Andai tadi Jerbang Akbar nih, ini kan kawasan yang kemudian sebenarnya kawasan baru nih kan. Kemudian dengan beban kota, dengan kelurahan yang semakin banyak, pengembangan semakin berkembang. Kemudian tadi kan kita di seberang sana tadi kan kalau kita lihat kan Kai, itu sudah masuk wilayah Handil Bakti, berarti Kabupaten Baritokuala kan Kai lah. Berarti kalau ini kan tinggal menyeberang dibatasin sungai, ini kan sungai ini pertigaan kan Kai? Iya. Seberang sana Baritokuala, seberang sini Banjarmasin, Cemara, seberang sana Sungai Andai. Berarti ini daerah segitiga kan Kai. Nah, jadi Bang Akbar tadi kalau kemudian dikembangkan ke depan harusnya kan lintas kabupaten kan Kai menjadi penting kan Kai. Kita ini kan ada manajemen Banjar Bakula. Ya. Banjar Bakula ini Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, Baritokuala. Kalau Banjar Bakula ini betul-betul di-manage dengan baik, betul kita mengerti arti bakula, artinya kan saling bahu-membahu. Memang ada anggapan Baritokuala itu kayaknya pinakoler mengeluarkan duit. Padahal kan jaraknya kali sebentar. Kalau kita lihat itu kan hanya sekedar selemparan batu aja kan. Selemparan batu kalau dihitung embernya kan banyak benar duitnya. Cuman kalau APBD masing-masing saling berkumpulan, kemudian balai sungai pembantu Bina Marga dilibatkan, ya kita mintalah jatah di APBN. Kalau ini kan anggarannya murni APBD kota aja kan Kai? Yang saya dengar ya APBD kota. APBD kota. Nah, jadi itu sebenarnya peluang sekali bagi Kabupaten Batola ya, kalau mau menangkap limpasan pembangunan dari Banjarmasin justru akan meningkatkan potensi pendapatan wilayahnya Kabupaten Batola. Seperti di Sungai Biuku. Ya. Nah, ini kan potensi sebenarnya. Nah, sayangnya mungkin saat ini ya perlu disampaikan juga kepada Kabupaten Batola ya, pemerintahan Batola bahwa ada loh peluang sekitaran wilayah Banjarmasin itu ekspansi ke wilayah Batola. Nah, justru ini harus ditangkap sebagai peluang ekonomi. Tapi yang menangkap makelar tanah. Justru karena makelar itu muncul akibat pemerintah kurang masuk di dalamnya. Nah, sehingga kemudian orang-orang yang memanfaatkan peluang ini tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah. Hari ini di Sungai Andai itu di seberang komplek Perdana Mandiri. Kemudian yang berhubungan dengan jembatan itu amun kada 1,5 juta semeter kada dijual oleh warga oleh Perdana Mandiri. Karena terbukanya akses jalur ini kan. Ini kan sebentar, ini kan di sini Cemara Ujung, di sana Sungai Andai. Sungai Andai itu kan berarti dia nanti akan masuk komplek kan di situ kan Kai tadi. Iya betul, ke Batu Giok, ke Batu Bulan. Ke kiri. Ya, apalagi kalau Pemko Banjarmasin besok banyak diisi duit ditambah dengan bantuan pusat, kita kan bisa bikin siring ya nak. Oh, yang di sini ya, yang di ujung jembatannya di ujung jembatan kita bikin siring seperti Menara Pandang. Kemudian kita bangunlah pelabuhan Klotok. Nah, sebelum ke situ ini kan kelihatan nih sebenarnya ketika infrastruktur itu dibangun ada dampak pembangunan di wilayah itu. Nah, cuma sayangnya ini membangun ini kan sejauh ini pemerintah yang terus ya. Nah, sebenarnya masyarakat kita juga harus dipahamkan. Ya, persoalan ini tadi sebenarnya masyarakat juga harus disampaikan bahwa ketika ada infrastruktur masuk, kemudian ada potensi untuk dikembangkan, harus didukung. Jangan malah tadi menaikkan harga dan sebagainya. Itu malah menjadi kontradiktif. Ya. Nah, ini harusnya jangan begitu. Karena apa? Kalau kemudian tadi ada dibangun siring, pasti akan ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di situ. Yang berdampak langsung itu semua masyarakat.
Harga rumah juga akan lebih tinggi. Iya, Pengembang betul. jadi untungan kalau kayak. Untuk kita sendiri, kita kan ada bisi tanah di Padana Mandiri Blok E di RT 17. Kunci tanah ini. Oh, ini Kita juragan sudah tanah. menyiapkan 2 meter kali 225 meter. Iya. Oh. Kita hibahkan untuk jalanan. Nah, justru hal-hal demikian harus didorong. Karena dalam pembangunan, partisipasi publik, partisipasi masyarakat itu menjadi poin penting kesuksesan dari pembangunan itu. Nah, ini yang harus diingatkan juga kepada masyarakat kita. Akhirnya ketika kita jadikan sertifikat hak milik, ya kita kurangi yang 2 meter tadi. Iya. Nah, Artinya karena mau sudah bahkan 2 meter itu sudah. artinya kan 2 meter itu ya memang kita jariahkan untuk jalan Perdana Mandiri Ya. supaya akses ke sini Lebih mudah. lebih utama. Ujung-ujungnya kan Tanah kai belarang. tanah kai belarang. Kan kai itu iya. Nah, kita jangan mikirnya saat ini gitu. Iya, Itu yang harus dipikirkan. Jadi masyarakat juga demikian. Ini sangat penting. Kita kan sama-sama nih mencintai Banjarmasin ya. Kai pasti sudah sudah kada ditakuni lagi kan. Nah, ini harus kita hidupkan di Banjarmasin. Bagaimana kemudian mungkin kita tidak bisa menyumbang banyak, tapi minimal tadi itu kita menahan. Kalau itu memang diperuntukkan untuk sarana, ya tetap dijual dengan harga wajar. Harga iya, wajar. inggih. Jangan malu kemudian harganya sangat tinggi itu mengakibatkan pemerintah kemudian mundur. Nah, ini kan berdampak semua kepada kita kan. Nah, hal ini harus dihindari. Makanya tadi persoalan di Bakti misalkan para maklar masuk dan sebagainya. Ini yang tidak turun tangannya pemerintah untuk menyampaikan itu dan tidak jelasnya arah pembangunan. Nah, maka kemudian kalau kedua daerah ini duduk bersama dan membicarakan arah pembangunan, saya yakin Batola yang lebih banyak dapat untung. Bujur. Tapi Bang Akbar kan Ya. kalau urusan duduk bersama, nih Ya. Kai ini kan sebagai Raja Hual nih kan, Ya. sebagai Kai Hual, kawannya wali kota, Ya. sebenarnya kan gampang urusannya kan Kai. Makanya apa anda kita gampang-gampang kan? Makanya kita berharap Ya. jembatan ini jangan banyak dihual. Karena kayak semalam. Nah, bentar, baik dengan itu dalam arti begini. Artinya kalau koridornya itu sesuai, artinya mutunya bagus, ya kan? Ah. Masyarakat tetap harus ada kontrol. Betul. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Artinya kan ini kita ini kan jangan di kelompok mahwa. Kita ini pintar sebenarnya kan. Apalagi dirimu kan gelarnya kan banyak. Bang S1 tuh kan kaya aja. Nah, cuman mahwal kita kan realita. Ya. Makanya kita kan sambil berjalanan ke sini melihat, kita melihat kondisinya, kualitasnya seperti apa. Penilaian kaya ya untuk sementara ini jembatan ini pekerjaannya bagus. Bagus, kayak. Bagus. kecuali yang bidding kemarin sempat roboh lah. Bejut. Tapi kan itu kan bencana alam. Iya, nah itu harus makanya harus disampaikan. Betul. Tapi jangan gara-gara itu kemarin sempat diancam kada dilanjutkan kan kalau Kai kada dianggarkan. Iya. Karena awal ada dianggarkan. Tapi kan sempat ada yang bebander kan Kai, tapi Kai mau juga kan waktu itu kan. Tapi seandainya itu pernyataan resmi seorang anggota DPRD ya kita serbu DPRD. Tambahi lagi duitnya di sini. Jangan hendak dikurangi karena di sini memang sangat membutuhkan. Yang salah itu adalah perencanaan awal di PU-nya. PU lengah melihatkan kecepatan arus Sungai Awang ini kalau kada salah itu 30 km per jam. Itu bahasanya apa itu? Apa kalau turun? Kalau turun, nah, itu tidak diperhitungkan oleh esnyur PUPR. Makanya jebol. Nah, harusnya kan itu kan disiring pakai pelat besi. Pakai pelat besi kita meniru kayak di jembatan Merdeka. Oh iya, jangan di depan Sabilal. Hasilnya apa sekarang? Kada tergerus bibir daratan oprit. Nah, mungkin ya esnyur di PUPR ini kemarin hilap aja. Tapi yang bagusnya nih Bang Akbar ya, kalau kita melihat ke sini nih, kan melihat jembatan ini kan belum selesai lagi. Ini kan masih dipakai pembatas nih, orang ada boleh melintas. Iya, iya. Hampir masyarakat sudah mulai lewat nih, sudah bisa lewat sambil jalan. Nah, bagus tuh sebenarnya Kai ini datang ke sini membawa kawan Sidin, membawa wali kota, melihat langsung ke seberang sana Kai. Nah, jadi kan bisa melihat Kai sana kan bagus tuh Kai. Di seberang sini Banjarmasin, Kai itu ditata di kawasan Siring. Seberang sana kayak apa memandirakan lawan Bupati Batola. Nah, kan ada sudah. Dokumen 3 dimensinya memakai aplikasi drone dan aplikasi apalah namanya itu sudah punya. Cuman ya Apa jembatan juga? ini
barang ikutannya kena apa besok? Oh, setelah jembatan ini selesai. Oh. Rencana pengembangannya. Itu sudah ada dokumennya. Tapi lain KAI nyusun. Kada bebuan bebuan PU juga. Oh, PU. Yang bukan Waktu insinyur masih tadi. masa pemerintahan Paip Nusina. Oh. Jadi artinya Pemko itu politiknya pintar. Satu-satu dulu, seperti apa animonya masyarakat setelah ini diresmikan, seperti Ojer Bung Akbar tadi, lalu lintasnya seperti apa, pernik-pernik di ujung itu seperti apa. Ya pemerintah ini kan biasanya konsepnya tuh rata-rata sudah 100 tahun ke depan, Bang. Sudah 100 tahun ke depan. Cuman bagiliran yang ngurusinya siapa? Makanya Bergantian. di Banjarmasin ini hendak jadi wali kota tuh berabot. Padahal APBD-nya tipis. Cuman pertanyaan kan apa jadi berabot? Rami jadi wali kota Banjarmasin ini rami. Rami apa? Rami Diwali. Penuh pujian, penuh hujatan, lawan kelompok mahwalnya banyak. Nah, ada kembali ke Makbar. Artinya kalau kemudian ini informasi diresmikan digunakan kapan? Kayak 2026 atau di 2025 akhir ini? Kalau melihat sisi penganggaran 2006 kayaknya lah. 2026 ya. 2026. Lawan proyek ini kan ada papan proyeknya kayak Pak. Iya lo kayak Cak ada papan proyek tuh nah. mungkin karena kelawasan jadi pacul kayak. Ada. Saking nyanyoknya SDM di PUPR. Dulu pernah ulun melihat ada kayak. Hah? Tuh papan di muka tuh. Udah muka tuh ada kayak. Ada. Adakah? Ada kayak di muka tuh. Pina buruk pernah sudah pina rigat pernah. Ya. Baulah apa Hanya nanya. kayak anak datang aja nyari pasang. Misalnya tuh tuntung pabila, baulah estimasi. Nah, karena kan metode pelaksanaan teknik itu kan pasti ada kalau. Nah itu tadi ya Lulun, transparansi perlu. Ya. Jadi pembangunan ini kan menggunakan uang rakyat. Betul. Nah kemudian pada proses berjalan itu harus transparan. Betul. Nah sehingga kemudian masyarakat ini menjadi kontrolnya. Betul. Nah ini yang diharapkan sehingga kualitas infrastruktur kita bagus. Nah kalau bagus itu jangka panjangnya bagus juga. Nah ini yang kita harapkan pembangunannya. Malah kemarin saya ditelepon investor, dia pernah saya ajak ke sini, dia melihat di sekitar area komplek Honapa ini yang berdampingan dengan jembatan Cusa, katanya kalau saya bangun kafe rumah makan, Berkembang. pasti laris kai. Kemudian nanti saya bangun guest house. Nah, cuman si investor tadi tidak menyuruh saya untuk membeli tanah. Jadi kalau ada penduduk di sekitar sungai sini yang mau jual tanah ya hubungi aja kayak Berarti kayak jadi kayak tadi maklar tadi. Ada. Jadi maksudnya begini, kabar ini mengabarkan kepada penduduk yang ada di kompleks Hunapa, tolong jangan dijual. Berbisnislah kuliner. Artinya menghidupkan UMKM lokal. Bujur. Jadi warga itu langsung mendapat manfaat. Lalu mendapat manfaat. Di sini kan seperti itu. Itu kan kos-kosan. Nah, bisa jadi karena ada kos-kosan yang tipikalnya setara dengan hotel. Cuman untuk yang sudah memiliki rumah di sini ya ditahan, jangan dijual-jual dulu. Bahasanya tuh usahakan seorang aja. Usahakan seorang. Kembali ke Bang Akbar. Bang Akbar, kan kalau jembatan sudah beroperasi, sudah digunakan, tidak sekedar menghubungkan antara Sungai Andai dan kawasan Cemara Ujung. Nah, karena di ujung jalan sana kan kayak jalan terantang tuh sudah tembus kan? Tembus bahkan sampai ke lingkar utara ya kayak. Sudah. Lingkar utara Muhammadiyah, yang sekolah kampus Muhammadiyah. Kemudian nanti ke Handil Bakti kan juga bisa. Nah, artinya jalan ini akan semakin penting berarti Bang dalam rangka koneksi antar wilayah berarti kan Bang. Makanya karena saya melihat dulunya itu sangat strategis jembatan ini, makanya saya usulkan kenapa hanya untuk kayak jembatan gantung. Sampai itu satu, kemudian hanya ini untuk kayak yang tahu. kecil. Tapi ya memang karena sudah diputuskan tidak masalah. Karena kita Banjarmasin ini kan memang kota 1000 sungai. Mau tidak mau orientasi pembangunan itu harus ada infrastruktur jembatan. Nah, tinggal bagaimana kemudian jembatan ini kita menempatkannya di posisi-posisi strategis seperti ini kan. Nah, tapi tentu tidak hanya soal jembatan, karena ada dampak ikutan kan. Nah, dampak ikutan itu bagaimana kemudian infrastruktur sebelumnya, kemudian nanti ketika itu sudah difungsikan, dampak ekonomi sekitar juga muncul, pasti akan semakin ramai dan padat. Nah, ini juga harus sudah dipertimbangkan dari sekarang. Sehingga kemudian kita kan sebenarnya membangun itu bagaimana menekan dampak negatif. Meskipun dampak negatif itu tidak bisa kita nolkan. Ya, tapi bisa bagaimana kita minimalkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, sehingga kemudian setiap pembangunan kita itu bisa optimal dampaknya kepada masyarakat. Nah, kalau dilihat tadi ya, ini kan sebenarnya satu jalur aja lagi yang belum.
ya menghubungkan ke Handil Bakti dengan infrastruktur jembatan yang lebih besar. Oh, itu sudah selesai. Artinya lewat podcast ini Ya. kita Nanti tadi langsung sarankan, terakhir nih, karena KAI menutup kita sarankan kepada Bupati Bahrul, Bupati Batola, Bupati Haji Batola. Bahrul. Artinya kan kita sambat jangan bupatinya, ya kalau Ya. artinya coba Pang kita berkolaborasi Batola dengan Banjarmasin. Mm. Target kita adalah kita bangun sebanyak-banyaknya jembatan yang menghubungkan wilayah Batola dengan Banjarmasin. Ya. Masalah duitnya diatur masing-masing. Iya, karena kan ada program strategis dari nasional gitu ya. Bagaimana kemudian kota-kota itu saling terhubung. Ini kan salah satunya sebenarnya. Bagaimana kemudian yang kita sudah jadi kota lama, ya, penduduknya banyak tapi tidak terhubung. Nah, ini potensi besar untuk membuka peluang itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyusun proposalnya ya supaya kemudian itu bisa masuk. Jadi pembangunan jangan selalu berharap dari APBD. Kita Artinya, harus ke ada solusi APBN. lain APBN. Apalagi- Tahun ini tergantung wali kota Banjarmasin apakah dia jeli menempatkan SDM yang ada di berbagai SKPD. Ya, Ra? Ya. Karena tujuan Tapi KAI kan sudah ada bocorannya kalau kemarin. tujuan kita jelas. Heeh. Tempatkanlah SDM yang di POPR itu yang kadar. Jadi itu menutupnya KAI lah. Ya, ini supaya apa? Eh. Kita undang APBN agar berinvestasi di Banjarmasin. Hmm. Ya. Mm-mm. Nah itu Jadi, kalau kita bahasanya mencari anggaran di luar APBD kita bojor. supaya kemudian itu bisa mengoptimalkan pembangunan kita. Karena Banjarmasin tentu tidak bisa membangun kotanya sendiri ya. Selain tadi ada perlu kerjasama dengan wilayah tetangga, juga perlu bantuan dari APBN saya kira. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengelola semua ini sehingga kemudian Banjarmasin itu bisa membangun kotanya. Karena bagaimanapun juga 20-30% penduduk Kalimantan Selatan itu tinggalnya di Banjarmasin. Nah, ini juga harus perhatian dari pemerintah provinsi. Dan kawasan Batola, Handil Bakti itu kan sekarang menjadi semakin padat dan Menjadi padat sebagian juga. besar kan juga orang Banjar yang bekerja di Banjarmasin Banjarmasin. tinggal di sana. Nah, itu maka kemudian pemerintah provinsi juga punya peran dalam kondisi ini. Bagaimana kemudian mensejahterakan wilayah Kalimantan Selatan, tentu juga melihat spot-spot kepadatan penduduk yang memiliki beban tinggi itu menjadi perhatian saya kira. Oke, baik, terima kasih Bang Akbar, terima kasih KAI, dan mudah-mudahan nanti ini selanjutnya tinggal urusan KAI kan? Iya. Urusan KAI sebagai mahwal nanti di grup-grup kayak bicaranya supaya kawasan pinggiran itu nah KAI, yang Jirpian tadi ada bupati di seberang sana. bahasanya urusan forum kota Banjarmasin. Forkot. Forkot membuat Banjarmasin beberapa langkah lebih di depan. Lebih depan. Nah, jadi Karena forum itu kan bertujuan untuk majukan Banjarmasin kan? bujur. Nah, cuman amun kada keren kan kada rame, makanya kan Mahawal itu paling rame sudah. Itu pangarannya Forkot, forum kota. Ya baik, terima kasih KAI, terima kasih Bang Akbar. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini langsung dari lokasi pembangunan jembatan Cusa Cemara Ujung Sungai Andai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.